sana bawa selesai. Jadi sebenarnya yang gampang diperalat dan kita dicap oleh orang-orang sana sebagai bangsa murahan. Jadi banyak dikit mau ngancurin negaranya sendiri. Ya karena siapa? Buktinya banyak sekali orang yang hari ini belum sadar bahwa narkoba ini adalah musuh bersama. Ada. Ini alhamdulillah ya, Basma mau masukkan materi narkoba. Saya undang sebuah perusahaan. Saya telepon, kenapa nggak datang? Kami nggak terkait Pak dengan urusan narkoba katanya. Oh no. Oke, kalau tidak terkait jangan sampai dikaitkan kan gitu. Jadi tidak ada satupun tempat di Indonesia ini yang dikatakan zero narkotik. No, nggak ada. Di hotel ini bersih narkoba? Belum tentu. Ya kan? Di BNN bersih narkoba? Juga belum tentu. Karena ada oknum kan gitu kan. Di mana-mana ada oknum. Di kesatuan-kesatuan kita bersih narkoba juga belum tentu. Nggak ada satupun tempat yang berani mengklaim dirinya bersih narkoba. Nggak ada. Tapi kita harus berupaya tempat kita bersih narkoba. Dengan apa? Diberikan kegiatan-kegiatan positif, disampaikan bahaya-bahayanya, kemudian dites urinnya. Gitu loh. Oke? Oke, kita mau tes konsentrasi yang terakhir sebelum terima kasih. Ya, sebelum terima kasih saya mau tes konsentrasi dulu. Cluenya apa yang saya katakan, perhatikan. Ya, perhatikan apa yang saya katakan. Oke. Ini A, yang ini B, kalau yang ini C. Perhatiin. Bisa ya? Coba. Ini A. Yang ini B. Kalau yang ini C. Oke. Bisa ya? Nah, coba. Yang tidak benar menjawabnya langsung ke bawah. Di bawah sudah ada petugas tes urin. Langsung takut. Aduh, baru tadi malam minum obat kuat katanya. Enggak. Obat kuat enggak narkotika. Tenang. Ini A. Yang ini B. Yang ini C. Yang ini B. Ini C. Nah, tangan ya. Perhatikan aja apa yang saya katakan. Ini A. Ini C. Ada. Perhatikan apa yang saya katakan, jangan salah. Ya, jangan salah. Ini A. Yang ini B. Tuh. Kalau yang ini C. Ini Ini apa ini? Ini A, benar. Cakep. Siapa yang jawab itu? Ini A, yang ini B, kalau yang ini C. Nggak usah lihat gerakan saya, perhatikan aja apa yang saya katakan. Saya kasih tahu nih, kalau salah ada yang bengong. Ini A. Yang ini C. A. Yang ini ini A. Yang ini B. Kalau yang ini C. Udah bisa. Ini A. Yang ini B. Kalau yang ini C. Kalau yang ini C. Ini A. Yang ini B. Kalau yang ini C. Cakep, tepuk tangan kita semua dong. Oke. Sampai situ yang bisa saya sampaikan. Nanti boleh tanya jawab, boleh tanya saya jawab, atau boleh ditanya saya nggak tahu jawabannya, nanti saya jawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, narasumber kita sudah memberikan penjelasan yang begitu luar biasa. Mari kita berikan A+ buat narasumber kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. 3 pertanyaan sesi pertama. Silakan kepada masing-masing remaja yang ingin bertanya. Kita buka sesi pertama, 3 penjelasan mengenai narkoba. Jadi narkoba itu
salah satu zat yang berbahaya bagi kita. Jadi jangan sekali-kali mendekati narkoba. Apalagi tadi narkoba itu yang diartikan salah satu ditambah juga dengan zat adiktif. Nah, seperti rokok juga. Nah, yang hobi-hobi ahli hisab yang rokok, kurang-kurangilah. Kalau bisa berhenti. Nah, kemudian tadi kita dengar juga mabuk komik. Mabuk komik bukan komik yang dibaca tuh. Jangan salah paham, mabuk komik. Obat batu yang saset itu dikasihlah dicampur dengan kuku bima, diaduk-aduk. Nanti kamu di rumah kamu tes pula nih. Manalah tahu betul nggak nih ya? Penasaran, belinya komik 2 kotak. Dicampurnya kuku bima 1 kotak, diaduk-aduk. Cobalah minum. Jangankan ini yang kamu minum, air 1 galon kamu minum, mabuk kamu. Jadi ini jangan coba-coba. Kemudian tadi penjelasan juga mengenai lem, hisab lem. Gaya sekarang banyak cara-cara anak-anak menghisap lem. Saya pernah jumpa anak-anak hisap lem, dimasuknya dalam plastik, plastik ukuran sekilo, masuk lem tu. Ditaruhnya di bawah baju, beginilah tu. Sampai merah mata, merah hidung. Kenapa? Tidak ada apa, tidak ada apa-apa katanya. Dihisapnya dari baju, sampai memutih lem tu. Hilang kuning lem tu dah, pucat lem tu dihisap. Inilah terjadi. Jadi jangan coba-coba. Ya, nanti berurusannya kemana? Ada 2 tiket golden. Yang pertama tiket golden rumah sakit jiwa. Sekarang Dumai ke sana dekatnya 1,5 jam ke Tampan. Kedua tiketnya mana? 2 kali 1 tanah kuburan. Yang coba-coba. Kemudian berbagai macam tadi kita lihat pengertian dari narkoba itu, narkotika itu jenis-jenisnya. Termasuklah tadi jenis-jenisnya sabu. Kalau sabu itu boleh dimakan, sarapan bubur. Yang tak boleh itu yang putih-putih itu, yang kayak bedak tu. Itu jangan coba-coba. Ya, kemudian ganja juga. Daun ganja, bukan ganja mobil ya. Daun ganja, daun disalahgunain. Ini juga termasuk dari kategori narkotika. Jadi selamatkan diri kita, jangan dekati. Kalau ada kawan teman buat seperti ini, jauhi. Bila perlu hindari. Berteman kamu dengan orang penjual parfum, kamu akan bau wangi walaupun tak beli. Pulang-pulang sampai ke rumah bau harum. Tapi berkawan dengan tukang pandai besi, duduk kamu di situ, tak ngerjain besi itu, tak buat besi itu, kamu pulang bau bakar. Mana mau? Bau bakar atau bau parfum? Bau parfum. Mudah-mudahan kamu hadir sini pakai parfum semua, harum. Baik, silakan sesi pertama ini kita buka 3 pertanyaan. Baik, pada panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Halim, Mas dari Bukit Kapur, Masjid Al-Ihsan. Pertanyaan saya, apa yang dirusak narkoba? Para penyalahguna narkoba akan merasakan depresi, ketakutan, dan selalu curiga, Mas. Itu akibatnya gara-gara apa ya, Pak ataupun Mas? Saya mohon penjelasannya. Mungkin hanya itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Dari Masjid Al-Ihsan. Tadi Bapak ada cerita ciri-ciri orang pemakai narkotika itu kan lemas,
Salah satunya pada pemakai sabu. Yang saya tanyakan yang begini, bagaimana ciri-ciri utama untuk kita mengetahui orang pemakai itu? Selain lemas, kadang-kadang orang yang kurang tidur juga lemas. Saya Arif dari Masjid Al-Rasyid. Mengenai narkotika tadi, kan BNN bagian narkotika ya Pak. Kenapa BNN itu tidak mengobati gitu untuk yang korban? Baik, pertanyaan yang disampaikan tadi yang pertama akibat dari penggunaan narkoba. Kemudian dari Masjid Al-Ihsan juga ciri-ciri utama seorang pemakai narkoba, dan dari Masjid Al-Rasyid adalah lembaga BNN merupakan lembaga yang di dalamnya adalah memberantas dan sebagai bidang dari narkoba. Kenapa tidak mengobati orang-orang yang terkena atau terdampak atau penyalahgunaan narkoba? Baik, kita persilakan untuk narasumber kita menjawab 3 pertanyaan ini. Random aja ya, yang mana duluan saya jawab, nanti dicatat karena seluruhnya akan berkaitan. Yang pertama, ciri-ciri pemakai narkoba. Tadi saya sempat meluput dari paparan saya mungkin. Ciri-ciri pemakai narkoba ini dari fisik ya, dari fisik. Kalau kita lihat, yang pasti usianya akan lebih tua dibandingkan, atau fisiknya akan lebih tua dibandingkan dengan usianya. Ya, karena jaringan kulitnya dia dirusak oleh zat tersebut. Kenapa? Tadi saya sampaikan orang narkoba itu yang cenderung lemes-lemesan ya. Tapi ada kok yang semangat. Iya, kalau baru pakai. Kalau baru pakai, ya semangat. Orang kerja di sebuah perusahaan, dia kecanduan sabu. Kalau baru pakai narkoba, itu pagi aspal disabu sama dia. Ya, ada orang kecanduan sabu, malam nggak akan tidur. Semua dia kerjain. Bahkan ada yang nyetak batu bata malam-malam. Iya, karena saking ininya, saking badan itu harus digerakkan, efek stimulan, dan nggak bisa diem. Kalau bisa diem, jantungnya akan berdebar kencang gitu, nggak nyaman dia. Makanya orang narkoba itu akan nampak semangat kalau baru pakai. Ketika metamfetamin dalam tubuhnya habis, ya dopaminnya mulai berkurang, dia akan perlahan mengalami penurunan energi, penurunan kinestetik, juga penurunan kesadaran. Terus gampang marah-marah. Kenapa gampang marah-marah? Karena dia sudah kecanduan dopamin. Kenapa gampang curiga? Karena orang-orang seperti itu, saraf yang dikatakan saraf vegetatif itu, atau di tengah otak kita ini ada namanya prefrontal cortex ya. Prefrontal cortex itu cuma ada pada manusia ya, di otak tengah. Gampang rusak. Yang paling gampang rusak dan paling gampang terpapar. Narkoba merusak sistem itu, prefrontal cortex itu, sehingga sopan santunnya akan hilang ya. Sehingga orang narkoba itu udah sama dengan hewan, sopan santunnya hilang, dia nggak tahu sedang berkomunikasi dengan siapa. Yang penting aku yang paling bagak, tentengan. Kalau kita tanya BNN nangkep orang narkoba yang pecandu ya, bukan yang pengedar, pecandu ditangkap, kita tanya, kita kasih tahu, kita yang diajarin. Sebetulnya gini Pak, kalau narkoba ini kita yang diajarin. Bayangin, kita yang belajar bertahun-tahun, kita yang diajarin. Karena rusaknya prefrontal cortex kita gitu. Otak kecilnya juga rusak, sehingga orang-orang seperti ini sulit untuk mengingat kejadian-kejadian. Yang dia ingat adalah yang ketika kejadian dia sedang pakai, dia ingat. Tapi yang lain dia ingat. Siap pukul istri, dia lupa. Siap nendang anak, dia lupa. Ingatan jangka pendek dan jangka panjangnya semuanya terganggu. Ya, begitulah. Yang paling dirusak oleh narkoba itu adalah otak. Karena otak sebenarnya yang mengendalikan kita semua. Dan yang paling gawatnya lagi, prefrontal cortex tadi yang cuma dimiliki oleh manusia itu juga dirusak. Dengan apa? Dengan seringnya dia kecanduan dopamin.
Ya, dopamin sudah banyak, sering banyak, baru senang. Kalau sedikit ya nggak senang. Ciri-cirinya apa lagi? Sekalian menjawab ya. Ciri-cirinya apa lagi? Dia nggak suka kumpul-kumpul seperti ini. Apalagi kumpul keluarga. Dia akan cari tempat sendiri, menyendiri. Kenapa? Setiap orang yang dijumpainya, dia merasa bahwa itu adalah ancaman. Ya, dia merasa bahwa itu ancaman. Nanti kalau kumpul di sana ditanya-tanyai sama Pak Tua, sama Mak Tua, ngumpul semua situ mau uang katanya. Dia takut. Karena itu adalah ancaman. Tapi kalau siap pakai, dia berani. Siap pakai, dia berani. Dan dia akan dengan PD-nya menasihati orang. Udahlah, berhentilah narkoba. Kalian baru masuk, aku udah kering nih lah katanya. Gitu. Jadi mereka akan lebih pede gitu. Kalau baru pakai, selesai pakai lagi, udah beringasan, nggak berani ketemu orang, ya. Ketemu keluarga diajak ngomong sini, ya, ngomong baik-baik, apa masalahmu? Misalnya dia siap pukul istrinya atau siap bertengkar, nggak berani itu. Pasti marah. Marahnya untuk apa? Untuk menutupi supaya orang jangan tanya kalau dia pakai narkoba. Dia akan marah, memanipulasi dirinya. Dan orang seperti ini paling pandai memanipulasi diri, memanipulasi keadaan. Kalau ditanya, pandai nangis. Oh kalinya apa? Aduh gitu Pak. Sehingga yang nangkep dia kasihan gitu ya. Enggak, jangan percaya. Kalau berhubungan dengan orang narkoba, jangan percaya. Mereka adalah orang yang paling pandai memanipulasi diri, memelas belas kasihan kalau sudah ketahuan bersalah. Ya. Berikutnya, BNN sebagai lembaga negara, leading sektor P4GN. P4GN itu panjangannya ya, nanti saya tanya ini jadi pertanyaan. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang dicegah adalah penyalahgunaannya, yang diberantas adalah peredaran gelapnya. Kenapa yang dicegah adalah penyalahgunaannya? Karena kalau digunakan sesuai dengan aturan, digunakan sesuai dengan resep dokter, nggak masalah. Dikasih dextro, metopam, tapi kalau diresepkan oleh dokter, nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Dikasih obat pereda nyeri, dikasih obat misalnya pemicu jantung, yang dia adalah stimulan, nggak apa-apa, asal diresepkan oleh dokter. Yang bahaya itu penyalahgunaan. Nggak sakit, minum komix. Ya, nggak butuh apa-apa, pakai sabu. Untuk apa? Untuk kerja kok. Saya pakai narkoba untuk kerja kok. Itu jamu banyak digendong orang. Apa sabu? Ya kan? Itu banyak multivitamin yang legal dijual di dijual di apotik. Kenapa harus sabu? Kenapa sabu instan langsung banjir? Gitu. BNN itu memiliki fungsi 3. 1 fungsi pencegahan, 2 fungsi pemberantasan, 3 fungsi rehabilitasi. 3 fungsi ini dijalankan harus bersamaan. Nggak bisa saya ngomong begini, kemudian yang di luar barang juga dibiarkan masuk. Itu nggak bisa. Harus barengan. Juga nggak bisa saya ngomong orang ditangkap tapi penyalahgunanya nggak direhab. Nggak bisa, karena mereka akan tetap minta. Kalau tetap minta, kalau tetap ada yang pakai, tetap ada yang kecanduan tanpa mereka direhab, itu dia akan pesen bagaimanapun caranya dari luar. Ya, makanya harus jalan barengan. Ya kan? Tapi kan kendalanya di situ. Personilnya kurang. Ya kan? Banyak lagi oknum yang menjadi pengkhianat negara gitu ya. Persoalannya di situ. Tetapi saya ingin ajak teman-teman ini, kita berpikir sebagaimana kita diciptakan, sebagaimana kita diberi wewenang, sebagaimana kita hari ini punya kepercayaan. Ya, kalau teman-teman sebagai pengurus remaja masjid, jangan berpikir seperti reserse, nggak usah. Begitu dapat penyuluhan ini, setiap warga negara punya hak dan kewajiban dalam berpartisipasi upaya P4GN. Pak, boleh kita nangkep? Boleh, saya bilang. Masyarakat boleh nangkep pecandu narkoba, nangkep pengedar narkoba, boleh. Mau nangkep maling aja boleh. Apalagi narkoba, boleh. Yang nggak boleh dihakimi, gitu loh. Jangan karena saya bilang boleh nangkep, besok remaja masjid buat intel, ya kan? Kita intel semua. Ada bukan main gitu kita lempar katanya. Jangan berpikir sebagai reserse. Teman-teman sebagai remaja masjid berpikir sebagai remaja masjid. Bagaimana caranya membentengi remaja di sekitar masjid di kampung itu supaya bersih dari narkoba. Buat kegiatan yang positif, gitu ya. Buat pengajian-pengajian. Kalau bosen mungkin pengajiannya bisa disampaikan lewat outbound. Kita diskusi. Buat diskusi-diskusi di ini dia, tubuhnya. Dia penuh, energinya setiap hari penuh. Kalau dia tidak dituangkan ke arah yang positif, makanya
anak-anak zaman dulu, zamannya Pak Rio, itu kalau maghrib pulang ngaji udah ngantuk. Kenapa? Siang main patok lele, main gala panjang, main sodor, main apa? Main peta umpet, semua dimainin, lari semua. Energinya habis. Main bola, hujan-hujanan gitu ya. Nyari ikan, belum ganti baju sudah masuk paret. Tenaganya habis. Malam ngaji, ngantuk, tidur. Anak sekarang di depan HP sampai pagi, ya kan? Dari mulai berangkat sekolah pakai HP, nggak ngapa-ngapain. Kegiatan di sekolah mungkin ada beberapa sekolah yang fullnya belajar, ada nggak ada aktivitas fisik. Udah malam nggak bisa tidur, energinya belum habis. Akhirnya dia searching. Oh gini, ya oke. Ya, searching pertama positif, kedua positif, ketiga agak negatif, keempat selesai, semua konten dia tonton, termasuk konten pornografi. Karena energinya masih banyak. Maka itu remaja masjid harus punya wadah menyalurkan energi positif itu. Habiskan energi anak-anak kita di sana, habiskan. Jangan dikasih ruang. Tapi yang asik, gitu lah. Yang asik. Anak sekarang kalau nggak asik mau ditinggal. Ya. Nongkrong begini coba kalau saya buat tempat duduknya klasikal, nggak ada yang mau duduk di sini. Yang klasikal, terus 1-2 macam di sekolah, nggak ada yang mau. Bosen kan? Kita maunya yang begini, duduknya egaliter, sama rata, sama rasa, nggak ada yang merasa di depan, kita semua sama, bisa saling lihat gitu. Yang asik. Nah tugas remaja masjid itu saya ingin ajak remaja masjid berpikir sebagai remaja masjid. Jangan berpikir sebagai reserse, jangan berpikir sebagai yang lain-lain. Berpikir aja sebagai remaja masjid. Apa ya sebagai remaja masjid? Karena nanti kalian akan ditanya, Nanda, dulu Nanda pengurus remaja masjid? Iya, ini ceritanya di akhirat. Buat apa? Nggak ada bawah rapat datang. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, kalau sudah dikasih kepercayaan sebagai pengurus remaja masjid, bikin kegiatan yang positif. Niatnya karena Allah supaya generasi kita bersih dari narkoba. Karena hari ini penyakit masyarakat yang paling tinggi kejahatan itu adalah pencurian. Tahu pencurian? Nomor 2 adalah narkoba. Nomor 3 ada perampokan, ada pemerkosaan, ada lain-lainnya. Tetapi yang nomor 1 tadi pencurian dilatar belakangi 60%-nya oleh narkoba. Coba kalau sudah mulai ada anak ngelem, besok sendal depan rumah Eger hilang, ya kan? Sampai ada di kampung saya sana. Setiap hari Jumat ada yang order, "Le, carikan lu sendal Eger," katanya. Bisa loh. Pesan sendal Eger sama anak ngelem. Setiap hari Jumat. Kalau mau saya kasih tahu. Bisa gitu. Kalau sudah mulai ada anak ngelem, ada mulai anak mabuk komik di suatu tempat, percayalah mesin air hilang. Percaya sama saya. Ayam mulai hilang, sampai ke tempat bertelurnya hilang. Mangga jangan harap mangga. Jangan harap mangga, udah habis itu. Besok helm letak dikit hilang. Untuk apa? Untuk beli lem. Nah, itu. Jadi kejahatan paling tinggi itu pencurian, tetapi semua dilatar belakangi oleh narkoba. Terkait dengan mengatasi para pecandu, BNN melakukan namanya rehabilitasi. Rehabilitasi itu gratis. Tolong sampaikan sama masyarakat di sekitar kalian nanti. Rehabilitasi narkoba gratis. Caranya gimana? Orangnya harus mau direhab. Yang pertama ya, harus mau direhab. Yang kedua, datang ke BNN buat laporan. Nanti jadi institusi penerima wajib lapornya BNN. Itu lapor sama keluarga, didampingi ya kalau sudah menikah sama istrinya. Karena ada orang rehab, punya niat rehab, istrinya nggak ngasih. Kalau kau rehab kita cerai, istrinya di mana gitu loh. Ada orang mau rehab, istrinya nggak setuju. Gimana itu? Jadi keluarga harus setuju, kemudian di asesmen dan gratis. Bayarnya cuma 1. Kalau dia harus dirawat inap, dia harus dilempar atau dilempar ya, diantar ke Loka Rehabilitasi Batam, Loka Rehabilitasi Deli Serdang, atau Loka Rehabilitasi Pusat Rehabilitasi di Lido Bogor. Di Lampung ada, di Makassar ada. Kalau mau, yang murah di Batam. Kalau mau ketemu artis di Lido, banyak artis. Mudah-mudahan ketemu.
Tapi nggak usah bercita-cita pengen ketemu artis Bang di itu, mau tahu ada Raffi Ahmad masuk lagi gitu, nggak usah. Bayarnya itu, nganternya yang bayar, sampai sana dia sudah jadi tanggung negara. Sampai sana dia jadi tanggung negara, semuanya dibiayai oleh negara, gratis. Bisa ada yang 3 bulan, 6 bulan, paling lama setahun sih kalau ada. Tapi itu masuk program re-entry atau pasca rehabilitasi. Tapi kalau rawat inap, rawat jalan, bisa di BNN Kota Dumai bisa. 8 kali pertemuan, nanti selama 8 kali pertemuan dia konseling. Tapi dirahasiakan di pertemuan keberapa nanti dia akan tes urin. Gitu. Bang, kenapa BNN itu selalu pakai tes urin? Kenapa nggak tes darah atau tes rambut? Gini, darah itu, zat narkotika itu bisa bertahan selama 6-1 tahun di darah, atau bahkan lebih lama dari itu tergantung orangnya. Rambut itu bisa bertahan 3-6 bulan atau bisa lama dari itu. Tapi kalau urin itu cuma bisa bertahan 1-2 minggu. Ya kan? Kenapa nggak yang lebih lama, Bang? Kasihan lah, nanti kita tes darah, jangan-jangan dia sudah taubat, ya kan? Orang udah buruk 40 hari, kok dites darahnya masih positif, kemudian dinyatakan dia sebagai pemakai narkoba, kan kasihan. Padahal dia udah taubat gitu. Tapi kalau urin sampai ketahuan, berarti dia belum lama pakai, paling seminggu yang lalu baru pakai. Aku udah lama Bang berhenti, tapi urinnya positif, nggak mungkin. Makanya tes urin yang dipakai. Karena kalau sampai urinnya ketahuan, berarti dia adalah pengguna rutin. Ya kan? Makanya saya bilang kalau ada yang mencurigai keluarganya mau dites urin, tunggu dia siap gajian malam minggu. Tengok. Ya kan? Punya duit, diintip, gajian teskan urin. Kalau dia masih pakai, itu positif. Karena orang pakai narkoba kalau punya duit aja. Gak punya duit, dia gak berani pakai. Kecuali sudah mulai maling, kecuali sudah mulai jual. Karena sekarang modusnya begitu ya. Dia dikasih narkoba, kemudian dia kecanduan. Besok dia minta, dia nggak punya duit, disuruh antarkan ini 10 paket, nanti kau kasih 1. Nah gitu. Itulah namanya anak burung. Lapeh candu kawan tak tolong, itu namanya. Nah, istilah mereka gitu. Yang penting kau lepas candu lah, ini bantu ngantarkan. Itu banyak, dan kurir ya, itu jatuhnya kurir. Kurir barang buktinya di atas 5 gram, hukuman mati. Ya kan, tergantung nanti upayanya bagaimana atau dalam penyidikannya bagaimana. Jadi begitu. Ya, silahkan yang mau rehab. Tapi sini saya yakin nggak ada yang mau rehab, karena nggak pecandu kan. Tapi kalau ada tetangganya, ada keluarganya yang pecandu narkoba, sudah terlanjur dia pakai narkoba, yuk bawa sini rehab. Jangan sampai sawit 10 hektar jadi tinggal 10 batang. Di Duri 13 ada seorang usianya 60 tahun. Dia dulu nggak narkoba. Kecelakaan, nabrak orang, dia supir, nabrak orang, masuk penjara. Di penjara dia kenal narkoba. Lalu keluar penjara, semua sawitnya habis. Belinya gini, kalau dia beli narkoba, datang pengedar, ambilan dari sebelah sana sampai sebelah sini katanya. Besok tandon lagi, ambil dari sini sampai sana, ini ke belakang. Tinggal 1 baris. Habis. Jangan kalau sudah habis seperti itu baru lapor BNN, Pak, bapak saya, anak saya udah lama pakai narkoba. Udah habis. Mumpung masih baru, laporin cepet. Pak, kami kan orang nggak punya, Pak, nggak punya duit nanti untuk ngurusnya. Selama ini kan yang kami lihat di TV, kalau artis rehab, kalau orang miskin penjara, kayak gitu ya. Banyak tuh pertanyaan, sebelum ditanya saya jelaskan. Ada namanya surat edaran Mahkamah Agung. Ada batasan barang bukti narkotika ketika dia tertangkap tangan. Ya. Nunung barang buktinya berapa? Nunung. Ada yang ikuti beritanya nggak? 0,36 gram. Di surat edaran Mahkamah Agung, kalau dia tertangkap tangan, barang buktinya tunggal ya. Tidak ada barang bukti lain yang menyebabkan dia sebagai kategori pengedar. Kalau barang buktinya cuma narkoba aja atau alat bomnya tadi, di bawah 1 gram, dia masuk ke dalam asesmen terpadu. Ya, di asesmen ada psikolog, ada jaksa, ada pengadilan, ada BNN, ada dokter. Dia di asesmen, nanti direkomendasikanlah oleh tim asesmen ini kepada hakim, apakah dia pecandu murni, apakah dia pecandu sekaligus pengedar, apakah dia sebagai pengedar. Nah, di asesmen di situ. Jadi nggak semua juga orang yang asesmen kemudian bisa
rehab, banyak juga yang nggak lulus. Nah dia sebenarnya adalah pengedar, cuma nggak apes ketika ketangkep barang buktinya sedikit. Dia masuk ke asesmen itu, kuncinya di asesmen itu. Jadi siapapun yang ketangkap, baik itu artis, orang nggak punya, orang punya, kalau barang buktinya di bawah 1 gram, dia pasti di asesmen. Dan memang kebetulan yang ditangkap masuk TV itu memang dia pecandu murni. Dia ngabisin duitnya untuk narkoba, bukan dia dapat duit dari jual narkoba, enggak. Ya akhirnya di rehab kan. Gitu. Karena kasihan sekarang kalau orang pecandu narkoba masuk ke lapas, di lapas ketemu bandar. Apa istilah mereka? S1, keluar masuk lagi S2, keluar masuk lagi S3, tinggi ilmunya. Dia masuk sebagai pecandu, di dalam ketemu bandar, dia kan hukumannya sebentar tuh, ya kan? Paling setahun kalau pecandu kan, hukumannya sebentar. Ketemu bandar, kata bandar, "Dek, nanti kau keluar uruskan barang abang ya." Selesai. Akhirnya dia jadi bandar. Kami pernah nangkep baru 3 bulan keluar dari lapas, bawa sabu 1/4 kilo, 250 gram. Nilainya berapa kira-kira tadi? 200-an juta. Baru keluar. Jadi itu penanganan narkoba itu enggak semua, dia bersalah memang, tapi penanganannya tidak harus semua masuk penjara, enggak. Ada yang ini butuh diselamatkan, ada yang butuh bimbingan, ada yang butuh di penjara juga, di penjara itu harus dibimbing, gitu ya. Jadi harus kompleks. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada boleh, tapi kayaknya sudah lengkap ya. Baik, alhamdulillah sudah dijawab pertanyaan dari peserta. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan oleh narasumber kita menjadi pelajaran bagi kita. Baik, untuk selanjutnya kita nanti sampai jam 10. Masih ada 10 menit lagi. Jam 10 baru kita coffee break. Untuk itu kami minta kepada narasumber untuk memberikan tiga pertanyaan kepada peserta. Kemudian yang bisa menjawab nanti akan diberikan door prize. Door prize dari panitia. Baik, kami silakan kepada narasumber menjawab. Oke, Mas ini tadi, siapa namanya tadi? Marhalim. Apa kepanjangan Sudah menyampaikannya, nggak sempat nulis. Baik, apa tadi Mas pertanyaannya? Kepanjangan P4GN. P4GN apa? Pencegahan penyalahgunaan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan narkotika ya tadi masalah. Ulangi pelan-pelan. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan narkoba. Dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan apa? Tadi kan saya bilang yang dicegah penyalahgunaannya, udah betul. Dan rehabilitas. Yang diberantas apanya? Narkobanya. Oke. Tukar. Kami mau jawab. Narkotika. Oke, ya. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. P4GN adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Mantap, peredaran gelap narkotika. dari depannya lihatlah isinya. Ya, buanglah sampahnya pada tempatnya. Sebutkan 3 efek narkoba. 3 aja. Mas, marah-marah, dan cinta bukan apa? Mbaknya dulu, mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina, saya dari Masjid Darul Falah, Gunung Tonjang. Jawabannya gangguan fungsi otak, Oke, gangguan fungsi otak, bingung dan hilang ingatan, bingung, hilang ingatan, gangguan kualitas hidup. gangguan kualitas hidup. Efeknya narkoba itu ada 3. Yang satu tadi saya jelaskan adalah stimulan. Stimulan itu kalau yang kedua depresan.
Depresan itu menurunkan daya ingat, menurunkan kesadaran. Jadi yang make ngerasa teler, tidur, ngantuk, letoy, kayak ganja kan. Kalau orang ngisep ganja kemudian dia buat lagunya jadi Bob Marley kan ganja. Yang berikutnya halusinogen, kalau dipakai mengakibatkan halusinasi. Contoh orang pakai magic mushroom. Orang pakai magic mushroom itu tahu? Jamur yang tumbuh di kotoran sapi. Kalau dia dimasak, kemudian halusinasi, kakinya panjang sebelah, tangannya lebar satu, gitu kan. Telinganya kadang-kadang besar sebelah. Itu makanya orang pakai magic mushroom itu harus berdua dia. Mereka biasanya menyalahgunakan itu berdua. Karena ada yang nyari gunting, nyari parang. Kenapa kok nyari parang? Kakinya panjang sebelah katanya. Kakinya mau dipotong. Gitu. Jadi ada 3 stimulan depresan halusinogen. Catat, besok saya kasih quiz lagi kalau saya ke tempatnya masjid teman-teman masing-masing. Saya bawa hadiah. Ya, oke. Satu lagi Pak. Ya, baik, satu lagi pertanyaan dari Bapak, satu lagi untuk apa? Remaja. Boleh ya. Ya, satu lagi hadiahnya. Satu lagi, apa yang disalahgunakan orang dari komik? Betul, Dextromian Topam melengkapnya. Ya. Oke, let's go. Oke, terima kasih Mas Benar. Khalid. Tepuk tangan lah. Tepuk tangan lah. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Dan juga alhamdulillah kita berikan juga aplaus kepada peserta yang bisa menjawab dari pertanyaan narasumber kita. Dan untuk kita semua yang telah mengikuti materi ini, mari kita sama-sama memberikan aplaus. Baik, demikian materi kita mengenai bahaya narkotika dalam era milenial. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh narasumber kita menjadi pelajaran bagi kita dan jauhi narkoba. Tidak ada kata-kata dalam hidup kita buat narkoba. Jauhi narkoba karena itu dapat merusak generasi kita dan merusak jiwa kita. Baik, untuk narasumber kedua ini nanti akan dipandu oleh Al-Ustaz Zakiuddin SPDI sebagai moderator, dan sebagai narasumber kita yang materi kedua ini yaitu Dr. Rasidi MPDI. Narasumber kita ini akan menerangkan mengenai bagaimana mengelola manajemen remaja masjid. Bagaimana mengelola manajemen remaja masjid. Kami persilakan untuk narasumber dan moderator. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Loyo nampaknya. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar, angkat tangan. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu baru remaja. Ada yang udah nikah sini? Belum kan? Kalau ada yang udah nikah, kacau juga. Nikah harus di remaja juga kan? Baik, adik-adik remaja, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik remaja yang dimuliakan Allah. Kenapa saya panggil adik-adik remaja? Karena dulu saya pernah sebagai ketua remaja masjid di zamannya. Harapan kita pada materi kedua ini, yakni tentang manajemen organisasi remaja masjid. Harapan kita semua
agar setelah pulang dari pelatihan ini remaja masjid di lingkungan adik-adik semua dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Amin. Nah, jadi kalau yang datang pelatihan ini nanti pulangnya lemes, ya lemeslah remajanya. Tapi kalau yang datang pelatihan hari ini pulangnya nanti energik, kita harus buat remaja masjid ini lebih sukses. Nah, saya yakin. Ya, remaja masjid di lingkungan masjid yang tempat kita tinggal banyak kegiatan-kegiatan positif yang dapat kita lakukan. Jangan sampai kita hanya berkenalan lewat HP saja, tidak berkenalan lewat masjid. Kita berharap remaja-remaja masa kini itu berkenalannya lewat masjid. Nah, itu harapan kita. Adik-adik remaja yang dimuliakan Allah, pada kali ini pemateri kita Bapak Dr. Rashidi MPDI. Beliau adalah dosen di Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai. Ya, salah satu doktor yang ada di Kota Dumai. S3 ya. Nah, kalau kita SD, SMP, SMA, kalau beliau S3 udah bergelar doktor. Mudah-mudahan ilmu beliau berkaitan dengan memanajemen remaja masjid dapat dicurahkan kepada adik-adik semuanya, sehingga memberikan semangat, inspirasi, motivasi bagaimana remaja masjid di lingkungan kita bisa aktif dan banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat. Ya, kalau ada banyak kegiatan bermanfaat, saya yakin dari penyelenggara kita Basma Pertamina pasti melirik kita, karena kita punya kegiatan-kegiatan terbaik. Baik, untuk tidak memperpanjang mukaddimah lagi, kita persilahkan kepada narasumber kita yang kedua, yakni Bapak Dr. Rashidi MPDI, untuk memaparkan tentang manajemen organisasi remaja masjid. Kepada Pak Dokter, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita pengurus Basma Pertamina RU 2 Dumai, yang beliau memang sengaja duduk di balik belakang kita ini, Pak Indra Buana. Ini beliau luar biasa. Setiap berjumpa dengan beliau ini saya selalu diskusi untuk menggali pengetahuan yang beliau miliki. Adik-adik perlu tahu beliau itu salah satu dari tim ahli di bidang total quality management, jadi pakar beliau. Ya, ini yang luar biasa beserta seluruh pengurus Basma yang hadir pada hari ini. Ada Pak Tino dan rekan-rekan beliau. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak